Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan belajar pemrograman dan matematika. Kita akan mencari kasusnya yaitu bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1 hingga 9. Kemudian bilangan asli terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bilangan asli atau natural number 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Whole number, yaitu bilangan caca 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ketiga yaitu bilangan bulat atau integer, mulai dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Dan keempat dan kelima yaitu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu setengah, 9/7, jadi pecahan itu bilangan rasional. Kemudian jika koma itu adalah bilangan desimal. Tapi bisa dikategorikan sebagai bilangan rasional atau irasional. Sedangkan bilangan tidak rasional atau irasional yaitu minus akar 1, 3 akar 7 yang berkuadrat itu adalah bilangan irasional atau tidak rasional. Nah, kegunaan bilangan itu bisa untuk peringkat, kemudian untuk mengukur triplek, pintu, ukur sepatu, kemudian untuk hitungan, perhitungan, rumus, variabel, parameter, dan keuntungan yang lainnya yang bisa digunakan untuk perhitungan. Sudut pandang yang lain terkait bilangan yaitu berdasarkan perspektif Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ini berdasarkan surat Yunus ayat kelima yang menjelaskan pergerakan matahari dan bulan, di mana langit dan bumi, matahari bersinar sangat terang di siang hari. Kemudian matahari akan digantikan oleh bulan pada malam hari. Ini mencerminkan atau menjelaskan perubahan waktu dan hari. Kemudian kita akan mempraktekkan yang berhubungan dengan bilangan asli atau bilangan pada pemrograman. Jadi kita akan mencobanya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Python itu bukan hewan, bukan ular, bukan Python, tapi adalah bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman Python adalah scripting, bisa dikatakan sebagai scripting, dan menggunakan interpreter untuk menjelaskan ke mesin bahwa baris codingan ini akan menghasilkan apa. Kemudian bahasa Python itu mudah dan cepat. Didukung oleh library yang banyak dan framework yang cukup populer di open source, yaitu di GitHub. Kemudian jika teman-teman merasa kebingungan dalam mencari atau memahami Python, teman-teman bisa mencari pertanyaan atau jawaban di Stack Overflow. Tenangkan diri sejenak. Ayo kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengcoding dengan bahasa pemrograman dengan kasus bilangan asli. Mari kita coding. Kita akan menggunakan Google Colab. Oke, kita akan mencoba coding bilangan asli dengan Python, di mana di sini
sudah ada source code atau baris source code yang sudah dibuat sebelumnya, dimana di sini build asli adalah variabel, kemudian sama dengan 1. Kemudian di sini ada variabel kedua yaitu tuple build asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa diberikan seperti ini atau tidak perlu parentis. Jadi tuple itu adalah set, yaitu kurung buka kurung tutup di matematika. Kemudian list build asli adalah variabel array. Bilangannya mulai dari angka 1 hingga 6. Kemudian print dan curly bracket di sini adalah untuk mencetak variabel dari fungsi format. Kemudian type itu untuk mengetahui kelas dari variabel build asli. Jika dijalankan akan menunjukkan tampilan seperti ini. Jika kita klik di sini, maka akan muncul seperti yang tadi. Oke, kita coba merubah nilai variabelnya menjadi 3. Kemudian kita save. Kemudian kita apply. Maka akan berubah. Jadi variabel akan menerima inputan atau nilai yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya kita akan menuju kepada bilangan lengkap atau whole number. Oke, di sini ada variabel yang berbeda, yaitu untuk variabel bilangan lengkap atau bil lengkap. Di sini ada tuple dan list. Kurang lebih sama, tapi yang membedakan adalah menjelaskan dari konsep sebelumnya terkait bilangan asli dan bilangan lengkap. Tipe data di Python itu adalah integer, baik 0 ataupun nanti min 1 atau 1 menggunakan tipe data integer. Sedangkan nanti desimal akan menggunakan tipe data float. Nah, di Python tidak perlu menyebutkan atau mendeklarasikan tipe data. Nah, tipe data itu sendiri ada string, integer, float, double, dan yang lain-lain. Nah, tipe data yang lain masih banyak, tapi yang akan kita sering gunakan di bahasa pemrograman dasar itu adalah string, integer, float. Double juga bisa digunakan, tapi yang lebih sering digunakan adalah ini. Oh, ada lagi temannya string, yaitu char. Nah, di variabel ini kurang lebih sama untuk menunjukkan bahwa sebuah variabel bisa menerima nilai secara sequence atau berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika dijalankan, maka akan muncul variabel, di mana variabel yang pertama, bil lengkap, akan berkelas integer. Kemudian di baris kedua, ketiga adalah kelas tuple dan list. Jika diberikan seperti ini, parentis menunjukkan tuple, maka secara otomatis akan sama. Jadi ada dua cara di Python. Itu yang membuat Python itu semakin unik. Oke, kita akan lanjut kepada contoh selanjutnya, yaitu bilangan integer atau positif dan negatif. Jadi tipe data di Python menggunakan int, bukan tulisan lengkap integer tapi int.
Tapi di Python tidak perlu menuliskan integer atau string ataupun float karena Python adalah bahasa pemrograman interpreter. Bil positif dan bil negatif. Jadi ini akan membedakan variabel akan membedakan nilai yang diinputkan ke dalam variabel 1 dan 1. Kemudian ini ada tuple dan array. Jika dijalankan, maka akan seperti ini. Selain itu juga Google Colab memudahkan seseorang atau orang yang baru pertama kali belajar coding menggunakan Google Colab. Jadi coding satu baris, kemudian bisa ada tombol running di sini. Jadi Google Colab bukanlah sebuah editor online yang susah untuk digunakan. Karena yang hakikatnya adalah editor online digunakan untuk mempermudah orang dalam belajar bahasa pemrograman baik mulai dari dasar hingga tinggi levelnya. Ketika dijalankan di sini maka muncul kelas integer dan tetap integer. Jadi min 0 1 tetap dianggap sebagai tipe data integer atau di Python disebut sebagai kelas integer. Kemudian kita akan mencoba bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional sedikit berbeda dengan bilangan yang lain karena kita akan menggunakan library khusus untuk pecahan. Nah, sebetulnya untuk akar pun juga bisa. Tapi tampilannya tidak bisa dipahami oleh orang yang pertama kali belajar bahasa pemrograman. Karena jika kita membuat setengah, maka harus memanggil metode kelas yaitu fraction 1 2 atau bisa diartikan sebagai inisiasi. Jadi inisiasi fraction 1 2. Nah, ketika ingin buat tuple tinggal membuat inisiasi yang pertama terus kedua, ketiga. Sedangkan untuk array tinggal ditambahkan bracket di sini. Kurung buka siku dan tutup. Kemudian kita print, maka akan muncul seperti ini. Kelasnya fraction, yaitu pecahan. Kemudian yang lain, nah di sini fractionnya pecahannya akan berbentuk seperti ini, tulisan. Nah, untuk bisa mengakali supaya tampilannya mudah dilihat menggunakan SymPy. Jadi teman-teman harus menggunakan library SymPy. Kemudian assign di sini adalah memudahkan atau mealiaskan library yang sudah dipanggil. Sini ada variabel albil rasional, kemudian titik rasional, kemudian masukkan dalam bentuk string atau char sini. Jadi kutip ini ada string 1,5. Nah, atau malah bisa berbentuk seperti 1, 2, 3, 2 untuk pecahan. Jadi ada dua cara juga di SymPy. Jadi Python itu mempunyai banyak jalan untuk bisa membuat sebuah program atau membuat sebuah coding atau sebuah analisa. Maka untuk saat ini Python menjadi prioritas utama oleh beberapa orang yang ingin belajar bahasa pemrograman awal. Tapi kalau sudah sedikit mahir, mereka akan pindah ke bahasa pemrograman yang lain yang menurut mereka bisa lebih cepat, bisa lebih produktif, dan lebih mudah dipahami oleh semua mesin atau semua komputer. Kalau Python rata-rata digunakan untuk kedepannya untuk analisa statistik, machine learning, bukan artificial intelligence. Nah, balik lagi di sini, ketika kita apply di sini, maka kan muncul setengah. Nah, sedangkan di awal itu akan menjelaskan SymPy core number half. Jadi half di sini setengah atau pecahan. Kemudian di bilangan irasional kita juga menggunakan SymPy karena tampilannya lebih mudah. Tampilan dengan kata lain adalah fungsi penggunaannya. Kalau tampilan secara printout-nya
kurang lebih mirip seperti fraction. Nah, simpai digunakan karena tadi pecahan bisa tampil seperti pecahan. Kemudian di sini ada penjelasannya, simpai core power.pow. Di pow di sini adalah kelas, sedangkan yang kata-kata sebelumnya itu adalah directory dan juga kelas juga. Oke, ketika dijalankan seperti itu. Oke, seperti ini cara mendemokan pemrograman untuk bilangan. Jadi ini masih cukup sederhana. Jika terlalu sulit untuk teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat kembali secara perlahan-lahan. Memang di awal terasa sulit karena banyak referensi yang harus teman-teman pahami terkait pemrograman dan ilmu yang lain. Karena pemrograman adalah jembatan ilmu atau sebuah jembatan yang akan menghubungkan ilmu lain, ilmu A, ilmu B, kemudian pemrograman itu berada di tengah-tengah karena akan membuat program atau membuat analisa supaya kita bisa mencari tahu apa yang ada pada ilmu bidang yang lain. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video yang lain. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.